Selamat siang Bu Iren dan teman-teman. Pada hari ini saya akan membahas tentang teori belajar kognitif menurut Jean Piaget. Perkenalkan, nama saya Benedikta Deva Amarti Oktavianti, NIM 191134051. Jean Piaget yang memiliki nama lengkap Jean William Fritz Piaget lahir di Swiss pada 9 Agustus 1896. Beliau meninggal pada 16 September 1980 ketika berusia 84 tahun. Jean Piaget adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan psikolog perkembangan di Swiss yang terkenal karena hasil penelitiannya tentang anak-anak dan teori perkembangan kognitif. Belajar menurut teori kognitif Jean Piaget. Jean Piaget mengatakan bahwa proses belajar dapat terjadi jika terdapat aktivitas individu berinteraksi dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisiknya. Interaksi individu dengan orang lain memiliki peran penting karena dapat mengembangkan pandangannya terhadap alam sekitar. Piaget mengemukakan bahwa perkembangan kognitif memiliki peran yang penting dalam proses belajar. Mengapa perkembangan kognitif memiliki peran yang penting dalam proses belajar? Karena perkembangan kognitif pada dasarnya ialah proses mental yang hakikatnya merupakan perkembangan kemampuan penalaran logis. Proses perkembangan mental bersifat universal, namun ditemukan adanya perbedaan penampilan kognitif pada tiap kelompok manusia. Hal ini dipengaruhi karena sistem persekolahan dan keadaan sosial ekonomi. Hal lain yang dapat mempengaruhi yaitu budaya, sistem nilai, dan harapan masyarakat masing-masing. Selanjutnya, yaitu tahap perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Yang pertama, ada tahap sensorimotor pada usia 0-2 tahun. Pada tahap ini, individu memahami sesuatu melalui pengalaman sensoris, seperti melihat, mendengar, membau, menyentuh, dan merasa. Sebagai contoh, ketika anak bermain, anak suka memperhatikan objek dalam waktu lama, menerima rangsangan melalui suara dan sinar lampu. Tahap yang kedua yaitu tahap praoperasional pada usia 2-7 tahun. Pada tahap praoperasional ini, anak memiliki sifat egosentris, serta anak mulai memahami sesuatu secara simbolik, misalnya dengan mengumpulkan benda berdasarkan kriteria. Sebagai contoh, anak mengumpulkan semua mainan berwarna biru. Pada tahap praoperasional usia 2-4 tahun, anak-anak menggunakan desain coret-coret untuk menggambarkan manusia, rumah, hewan, mobil, awan. Namun demikian, gambar yang dibuat penuh dengan khayalan dan daya cipta. Mulai usia 4 tahun, rasa ingin tahu anak sangat tinggi, sehingga pada usia ini anak sering memunculkan pertanyaan-pertanyaan. Tahap perkembangan kognitif yang ketiga yaitu tahap operasional konkret usia 7-11 tahun. Pada tahap ini, individu dapat berpikir secara logis tentang kejadian secara konkret. Sebagai contoh, kita berpikir ketika menuangkan jus jeruk dari gelas biasa ke gelas yang lebih tinggi, jumlahnya akan tetap sama. Namun berbeda dengan anak pada tahap ini berpikiran bahwa ketika jus jeruk dari gelas biasa dituangkan ke gelas yang lebih tinggi, akan mendapat jus jeruk yang lebih banyak. Pada tahap ini, sikap egosentris anak mulai hilang. Tahap perkembangan kognitif yang terakhir yaitu tahap operasional formal pada usia 12 tahun ke atas. Pada tahap ini, anak masuk pada usia pra-remaja. Anak memiliki kemampuan berpikir rasional dengan logikanya untuk menyelesaikan suatu masalah serta menarik kesimpulan dari informasi yang didapat. Berikut adalah gambar
pada tahap sensori motor usia 0 sampai 2 tahun. Selanjutnya, ini adalah contoh gambar pada tahap praoperasional usia 2 sampai 7 tahun. Selanjutnya, proses belajar menurut Piaget. Yang pertama, asimilasi. Asimilasi adalah proses pengintegrasian informasi baru ke dalam skema atau pola yang sudah ada. Sebagai contoh, seorang anak sudah mengetahui jenis kucing, kemudian ditunjukkan contoh jenis kucing yang lain. Hal ini informasi baru yang akan dipahami oleh anak. Yang kedua, akomodasi adalah pembentukan skema baru atau mengubah skema lama sehingga cocok dengan rangsangan baru atau memodifikasi skema yang ada sehingga cocok dengan rangsangan yang ada. Sebagai contoh, seorang anak sudah mengetahui tentang kucing, kemudian ditunjukkan gambar harimau yang sebelumnya tidak pernah dilihat. Maka anak akan berpikir bahwa binatang berikutnya bukan kucing. Yang ketiga yaitu ekuilibrasi. Adalah proses penyesuaian antara asimilasi dan akomodasi. Hal ini sebagai penyeimbang supaya siswa dapat terus berkembang dan menambah ilmu. Tanpa proses ini, perkembangan kognitif seseorang akan tersendat dan berjalan tidak teratur. Sedangkan dengan kemampuan ekuilibrasi yang baik, akan mampu menata berbagai informasi yang diterima dengan urutan yang baik, logis, dan jernih. Sebagai contoh, yaitu bayi yang biasanya mendapat ASI dari ibu atau botol, kemudian diberi susu dengan gelas tertutup yang bertujuan untuk melatih minum dari gelas. Ketika bayi menemukan bahwa menyedot air gelas membutuhkan gerakan mulut dan lidah yang berbeda dari yang biasa dilakukannya saat menyusu dari ibunya, maka si bayi akan mengakomodasi hal itu dengan akomodasi skema lama. Dengan melakukan hal itu, maka si bayi telah melakukan adaptasi terhadap skema menghisap yang ia miliki dalam situasi baru, yaitu gelas. Dengan demikian, asimilasi dan akomodasi bekerja sama untuk menghasilkan equilibrium dan pertumbuhan. Sekian penjelasan saya tentang teori belajar kognitif menurut Jean Piaget. Terima kasih.